Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Faedah malam, kita masih membahas akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketinggian, keluhuran, dan kemuliaan adab dan juga akhlak yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kepada para sahabatnya, terutama mereka yang memiliki perasaan cinta yang kuat kepada pasangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat namanya Mughith, sangat jatuh cinta dengan istrinya Barirah radhiyallahu anha. Barirah sendiri adalah salah satu budak yang dimerdekakan Ummuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi setelah merdeka, Barirah ini tidak mau kembali kepada suaminya yang ketika itu masih budak. Kecintaan Mughith kepada Barirah luar biasa. Dia terus meminta Barirah untuk kembali, tapi Barirah senantiasa menolak suaminya Mughith dan tidak mau kembali dan ingin fasakh nikah. Akhirnya Mughith pun dirundung kesedihan yang sangat dalam sekali, karena Barirah sudah tidak mau kembali kepada pangkuannya. Akhirnya kemudian sampailah kabar ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah karena melihat kesedihan yang mendalam dari Mughith dan ingin kembali kepada Barirah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Irji, wahai Barirah, kembalilah engkau kepada Mughith suamimu." Tapi Barirah mengatakan, "La, walau a'tani kada wa kada alayya an amdi ma'ahu laylatan ma badaltuhu." Ya Rasulullah, kalau seandainya pun aku diberikan ini dan itu untuk satu malam saja bersama Mughith suamiku, maka aku tidak mau. Maknanya cintanya sudah hilang daripada Mughith, sementara cintanya Mughith terlampau berat dan besar kepada Barirah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus mengatakan, "Irji, kembalilah wahai Barirah, kasihan suami Mughith." Tapi kemudian Barirah mengatakan, "Apakah engkau memerintahkan diriku wahai Rasul? Apakah ini sebuah perintah?" Artinya kalau ini sebuah perintah, maka aku akan kembali kepada Mughith. Tapi kalau ini hanya sekedar pilihan saja, maka aku tidak akan kembali kepada Mughith. Dan Rasul mengatakan, "Innama ana ashfa', saya hanya mengharap saja engkau kembali kepada Mughith." Tapi Barirah tetap mengatakan, "La hajata li fi." Aku sudah tidak mau kembali kepada Mughith. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian tidak bisa memaksa Barirah kembali kepada Mughith. Takjubnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Barirah dan juga kepada Mughith, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdua bersama pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib, Nabi SAW mengatakan, "Atajabu min hubbi Mughith Barirata?"
wa min bughdi Barirata mugithan yalhaqu biha fi shikakil madinati wa huwa yabki ashaddal buka ala firaqiha. Wahai Abbas, tidakkah kau heran bagaimana kecintaan Mughith kepada Barirah dan bagaimana kebencian Barirah kepada Mughith? Mughith sampai mengikuti jejak langkah Barirah di gang-gang kota Madinah sambil menangis karena tidak mau berpisah dengan Barirah, tapi Barirah tetap mau berpisah dengan Mughith. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Nabi SAW tahu tidak mungkin memaksa hati seseorang, tetapi Nabi SAW pun paham hati Barirah kepada Mughith dan Mughith kepada Barirah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Islam mengajarkan bagaimana bersikap dengan perasaan orang lain. Suatu ketika dalam perang Khandaq, datang laki-laki yang diceritakan oleh seorang sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Laki-laki ini, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang Ansar, sangat merindukan istrinya. Padahal kita tahu bahwa perang Khandaq ini perang yang menakutkan. Dikepung dari sana dan dari sini, depan, belakang, samping, kiri dan kanan. Nabi sibuk dengan peperangan dan mengatur strategis perang. Tapi Nabi SAW masih memperhatikan perasaan sahabatnya. Ketika ada seorang Ansar datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li an uhadditha akhdan bi ahli." Rasul, aku sangat rindu keluargaku. Izinkan diriku untuk menemui keluargaku walaupun sebentar. Maka Nabi SAW melihat anak muda itu tidak punya kesabaran dan ingin menjumpai keluarganya dalam kondisi yang sangat genting ini. Nabi SAW tetap memperhatikan perasaan orang lain, dan Nabi pun kemudian mengizinkan laki-laki ini untuk sebentar menemui keluarganya. Tetapi Nabi pun memperingatkan kepada laki-laki Ansar ini, "Khudh 'alaika silahak wa inni khashid 'alaika min Bani Quraidah." Tapi ingat, ketika engkau menjumpai keluargamu, jangan lupa bawa senjatamu, karena aku takut kalau seandainya terjadi sesuatu dengan dirimu dari orang-orang Bani Quraidah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Hajjatul Wada, haji perpisahan Nabi SAW, yang tidak ada haji setelahnya karena setelahnya Rasul wafat. Ketika itu Nabi SAW membonceng keponakannya Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi SAW membonceng Fadl ibn Abbas, tiba-tiba dihentikan oleh seorang wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat menarik, wanita yang sangat indah, ingin meminta fatwa kepada Nabi SAW sementara Rasul berada di atas tunggangannya yang sedang membonceng Fadl ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wanita ini kemudian bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, inna faridatullah ala ibadihi adrakat abi syaikhan kabira, la yathbutu ala rahlin, afa ahujju anhu?" Qala hujji anhu. Kata Nabi SAW, kata wanita ini mengatakan, "Ya Rasul, sesungguhnya kewajiban Allah kepada hambanya sangat memberatkan ayahku karena dia sudah tua renta. Dia tidak mungkin mampu naik ke atas untanya. Apa kalau seandainya saya hajikan orang tua saya, boleh tidak?" Maka Rasul mengatakan, "Silahkan hajikan untuk orang tuamu." Inilah fatwa Nabi SAW kepada wanita itu. Tapi di lain sisi, tiba-tiba wanita ini setelah meminta fatwa kepada Rasul, melirik pandangannya kepada Fadl yang berada di belakang Rasul, dan Fadl pun melirik wanita itu. Maka Nabi SAW kemudian mendorong dagunya seperti ini agar Fadl jangan melihat wanita itu. Tapi Fadl terus melirik wanita itu, dan wanita itu melirik Fadl, dan 3 kali Rasul kemudian memalingkan dagunya supaya Fadl tidak melirik wanita itu.
Ketika Fadl terus melirik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memutarkan kepalanya ini, lehernya, kepalanya, agar Fadl betul-betul jangan melirik wanita itu. Abbas ibn Fadl, Abbas ayahanda Fadl, kemudian bertanya melihat peristiwa itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah mengatakan, ya Rasul, kenapa engkau palingkan leher anakku, anak pamanmu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abbas, syab wa jariyah, syab wa jariyah, fa inni khashitu an yaqdhifa syaitan ilaihi ma syai'a. Wahai Abbas, yang satu anak muda, yang satu anak gadis. Aku takut kalau seandainya syaitan datang menggoda keduanya, kemudian terjadi sesuatu dari keduanya. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap meletakkan perasaan orang kepada tempatnya, tanpa kemudian juga mengganggu hati keduanya. Nabi SAW tidak memarahi Fadl dengan kata-katanya, tapi Nabi SAW kemudian berusaha memalingkan dengan tangannya wajahnya, karena menjaga perasaan Fadl dan juga perasaan wanita tersebut. Begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita tetap menjaga perasaan orang. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebuah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengutus pasukan khusus atau disebut dengan Sariyah, dan mereka berhasil menjalankan tugas mereka, mengepung sebuah kaum dan mengalahkannya, dan mereka berhasil membawa ghanimah harta rampasan perang dari pasukan tersebut. Ada sebuah kisah, ada seorang laki-laki yang bukan bagian kaum yang diserang oleh pasukan khusus Nabi. Datang seorang anak muda tertangkap, dan sahabat mengira bahwa pemuda itu bagian daripada kaum yang diserangnya. Tapi pemuda itu mengatakan, ana lasta minhum, saya bukan dari bagian mereka, akan tetapi aku jatuh cinta dengan wanita yang ada pada mereka. Tapi sahabat tetap tidak percaya dan yakin pengakuan anak muda ini. Bisa saja di sebuah siasat perang. Akhirnya kemudian laki-laki tersebut tetap diikat dan dibunuh oleh sahabat. Tapi sebelum terjadi pembunuhan itu, tiba-tiba wanita yang dimaksud anak muda itu datang. Kemudian sahabat ini melihat wanita itu berjumpa dengan laki-laki yang ditangkap ini, dan laki-laki ini mengatakan, da'u andur ilaiha thumma fa'al ma syi'tum, tolong izinkan aku berjumpa dengan wanita itu, ngobrol dengan wanita itu, bicara dengan wanita itu. Setelah itu terserah apa yang kalian lakukan kepada aku. Akhirnya kemudian para sahabat membiarkan laki-laki tersebut bercengkrama sebentar dengan wanita tersebut. Setelah itu kemudian para sahabat pun mengeksekusi mati pemuda tersebut. Sampailah kabar ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi SAW marah dan mengingkari perbuatan para sahabat. Kemudian sampai-sampai Rasul mengatakan, ama kana fikum rajulun rahim, ama kana fikum rajulun rahim, tidakkah di antara kalian ada orang-orang yang memiliki rasa kasih sayang, kelembutan hati. Yarham hadzal rajul alladhi lam yakun minhum wa yarham hadzal mar'ah allati ta'shaq ala hadzal ghulam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah di antara kalian ada orang yang penyayang, menyayangi anak muda yang bukan bagian daripada kaum tersebut, dan menyayangi wanita itu yang sangat merindukan laki-laki tersebut. Begitulah Islam. Islam tidak melarang seseorang jatuh cinta, seseorang menanamkan rasa kerinduan kepada yang berbeda jenis. Akan tetapi Islam tetap berusaha mendudukkan supaya cinta itu betul-betul ada pada tempatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai bersabda dalam sebuah hadis, lam yura lil mutahabaini mithlun nikah,
Aku tidak pernah melihat bagaimana kecintaan yang penuh yang terjadi kepada orang yang sudah melangsungkan pernikahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian Nabi melihat alamul Madinah, tanda telah masuknya kota Madinah, maka Nabi SAW sangat rindu ingin segera masuk ke kota tersebut sehingga mempercepat jalannya karena kerinduan Rasul kepada kota Madinah. Ada sebuah peristiwa yang diceritakan Jabir bin Abdullah radhiyallahu an dalam sebuah peperangan. Jadi ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bersama Nabi SAW dalam peperangan dan juga sahabat-sahabat yang lainnya dan mendapatkan kemenangan, kemudian mereka pun qafilina raji'in, pulang kembali ke kota Madinah. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, man ahabba an yata'ajjal ila ahlihi falyata'ajjal. Siapa di antara kalian yang ingin segera menemui keluarganya dan rindu dengan keluarganya, segera pulang. Silakan aku izinkan, pulang segera, temui keluarga kalian. Tiba-tiba kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bersegera mengambil untanya. Sayang untanya Jabir ini lambat jalannya, sehingga Nabi SAW bertanya kepada Jabir, malaka ya Jabir, ta'ajjalta. Ada apa engkau hai Jabir? Kenapa terburu-buru, tergesa-gesa? Maka Jabir mengatakan, inni kuntu hadithu ahdi bil ursi ya Rasul. Aku ini baru menikah, aku sangat rindu dan merindukan istriku. Maka Nabi SAW mengatakan, abikran am thayyiban. Apakah engkau menikah dengan gadis ataukah dengan janda wahai Jabir? Maka Jabir mengatakan, bal thayyiban, bahkan dengan seorang janda wahai Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka. Tidakkah engkau memilih seorang gadis supaya engkau bisa lebih bermesraan dengan dia wahai Jabir? Maka kemudian Jabir mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya aku bukan hanya mencari pasangan hidupku, tapi aku juga ingin mencari ibu bagi adik-adikku, karena memang orang tuanya sudah meninggal. Maka Nabi SAW kemudian menasihati Jabir dan mengatakan, amhilu hatta tadkhulu laylan likai tamtashita asya'ithatu wa tastahidda al-maghibatu. Kata Nabi SAW, tidakkah engkau melihat waktu yang tepat wahai Jabir? Tunggu sampai waktu malam, biar istrimu bersiap-siap, biar istrimu berdandan, dia bisa mencukur bulu-bulu kemaluannya, ketiaknya, supaya lebih indah lagi ketika berjumpa dengan dirimu. Lihat bagaimana Nabi SAW tetap memperhatikan awatif. Awatif itu perasaan-perasaan cinta, perasaan rindu kepada pasangannya. Karena Islam tidak mencegah orang jatuh cinta. Islam tidak menghalangi orang terjerumus kepada jatuh cinta. Tetapi Islam hanya ingin mendudukkan bahwa cinta yang sesungguhnya adalah yang terikat dengan sebuah pernikahan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka jagalah perasaan orang lain, jagalah hati orang lain, karena sisi manusia itu satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Maka menjaga perasaan dalam Islam itu adalah akhlak Nabi SAW. Inilah akhlak Rasul, inilah kasih sayang Rasul, inilah kemuliaan Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kasih sayang bagi semesta alam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.